Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'd. Hai Ukti Fillah, bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Umi Hesti dalam Mutiara Sholihah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, di dalam Quran surat ke-33, surat Al-Ahzab ayat ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Salawat Allah dan malaikat kepada Nabi tentunya memiliki makna yang berbeda dengan salawatnya umat muslim yang beriman kepada Nabi. Salawat Allah kepada Nabi berupa limpahan rahmat kepadanya. Salawat malaikat kepada Nabi berupa doa yang senantiasa dipanjatkan untuk pengampunan dan kedudukan beliau. Sementara salawat kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW adalah berupa salam penghormatan atas kedudukan beliau sebagai Nabi Allah, serta doa agar Allah senantiasa memberikan rahmatnya dan semoga beliau memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Salawat yang kita panjatkan bukan hanya berupa tekstual saja, melainkan harus meliputi kontekstual. Bukan hanya dalam lafaz yang biasa kita ucapkan, melainkan mewujudkan cinta dan pengagungan kita di dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari. Karena tidaklah sempurna iman seseorang bila belum mencintai Nabi melebihi cintanya kepada orang tuanya atau dirinya sendiri. Siapa saja yang mencintai Allah, maka ia harus mencintai Rasul-Nya dan mengikuti sunnah-Nya serta ketauladanannya. Saatnya kita bermuhasabah. Sudahkah selama ini kita mencintai dan memberi pengagungan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Karena itu, di bulan Maulid yang penuh rahmat ini, momen yang tepat untuk kita menyuburkan kembali rasa cinta dan pengagungan kita bagi baginda Rasulullah SAW. Tentunya bukan hanya salawat lisan yang kerap kita panjatkan di dalam doa dan sholat kita saja, tetapi benar-benar mengaplikasikan keteladanan sikap dan akhlak beliau kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti ada contoh sepenggal kisah keteladanan beliau yang satu ini. Yuk kita simak. Pada masa kehidupan Nabi kita Muhammad SAW pada waktu itu, tidak ada satupun, terutama orang-orang yang telah mengenal dan beriman akan kenabian beliau, melewatkan waktu-waktu tanpa bersama beliau. Semua selalu ingin berjumpa, berkumpul, bertatap muka, walau hanya sekedar melintas di hadapan beliau atau meluangkan waktu untuk makan bersama beliau. Hingga tidak sedikit orang yang rela melakukan perjalanan yang jauh hanya untuk berjumpa beliau atau memberikan sesuatu hadiah untuk Nabi kita Muhammad SAW. Hingga pada suatu ketika ada seseorang yang datang dari jauh hanya untuk memberikan sebahagian kecil dari hasil kebunnya berupa anggur untuk Nabi kita Muhammad SAW. Orang itu membawa anggur hasil kebunnya kepada Nabi untuk Nabi cicipi. Ketika orang itu sudah sampai di hadapan Nabi dan memberikannya anggur itu, Nabi kemudian memakannya. Orang itu sangat gembira sekali karena hasil kebunnya dicicipi oleh Nabi. Nabi pun sangat menyambutnya dan memakan anggur itu terus-menerus tanpa berhenti. Dan tidak tersisa dan juga tidak sedikit pun menawarkan kepada para sahabatnya itu. Hingga para sahabat Nabi pun terheran karena Nabi tidak seperti biasanya. Bila ada makanan, beliau selalu menawarkan kepada para sahabatnya untuk juga bersama-sama ikut makan. Tapi tidak pada kali itu. Hingga sampai anggur itu habis
Dan orang pembawa anggur itu beranjak pergi dengan hati dan raut wajah yang sangat-sangat gembira karena telah menyelesaikan urusannya dengan Nabi. Barulah para sahabatnya itu bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Setelah itu, para sahabat Nabi bertanya, "Wahai Rasulullah, tidak biasanya Rasulullah bersikap seperti tadi. Biasanya Rasulullah menawarkan makanan yang ada untuk bersama kita makan. Tapi tadi sampai anggur itu habis tak tersisa, Rasul tidak menawarkannya kepada kami." Kemudian Rasul menjelaskan. Beliau berkata, "Aku sengaja terus memakannya dan tidak menawarkannya kepada kalian. Karena bila aku tawarkan kepada kalian, kalian akan sangat mengecewakan orang pembawa anggur itu. Kalian akan spontan menunjukkan raut wajah yang tidak suka dan berkata kalau anggur itu asam. Aku menahannya dengan terus memakannya meskipun aku tahu anggur itu asam sekali, demi menjaga hati dan perasaannya agar tidak tersakiti atau kecewa." Barulah kemudian para sahabat mengerti. Subhanallah, luar biasa sekali ya budi pekerti akhlak beliau. Itulah sepenggal kisah dari banyak kisah-kisah akhlak mulia yang selama kehidupan beliau, yang belum kita dapat ketahui bersama ataupun belum kita dapat terapkan bersama-sama. Kemudian apa yang bisa kita petik dari sepenggal kisah itu? Keluhuran akhlak Nabi kita Muhammad SAW dalam menjaga perasaan hati orang lain dengan sebegitu luar biasanya. Namun di zaman seperti sekarang ini, hal-hal sepele yang demikian sudah tidak lagi dihiraukan. Tidak sedikit orang yang dengan mudahnya pamer-pamer makanan di status, di media sosial, pamer jalan-jalan, pamer shopping, belanjaan, dan sebagainya hanya untuk disebarluaskan agar dilihat dan diketahui banyak orang, tanpa memperdulikan atau menjaga perasaan orang lain. Pernah nggak ada terbersit atau terfikirkan pada kalian terhadap perasaan orang lain? Tetangga di sebelah rumah kita, keluarga kita, kerabat kita yang tidak memiliki keberuntungan seperti yang ia lakukan. Bahkan ada hadis Nabi yang berisi, "Tidaklah beriman kepadaku orang yang kenyang semalaman sedangkan tetangganya kelaparan di sampingnya, padahal ia mengetahuinya." Hadis riwayat At-Tabrani. Tuh sampai seperti itu ya dikatakan oleh Rasulullah bahwa bila kita melakukan hal yang demikian, berarti kita tidak beriman kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Seperti itu ya. Kemudian, pernahkah kita berempati atau berpikir, apakah teman-teman yang tahu unggahan status pamer kita itu adalah orang yang kelaparan, yang hari itu belum mendapatkan makan misalkan, atau yang hari itu dalam kesulitan? Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, banyak kepala keluarga yang kehilangan pekerjaan, banyak anak-anak yang terlantarkan karena nggak bisa makan, karena kesulitnya perekonomian disebabkan pandemi yang juga belum selesai, dan berdampak kepada semua orang. Pernah nggak kita berpikir semua itu? Kembali lagi, hanya Allah lah yang maha mengetahui niat dari unggahan-unggahan tersebut. Kembali lagi niatlah yang membedakan sesuatu itu mendapatkan ridho Allah atau kan mendapatkan laknat Allah. Terlalu sibukkah kita dalam keseharian kita hingga kita mengabaikan semua itu? Bahwa hal-hal sepele itu dapat bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya memikirkan untuk kepentingan hawa nafsu kesenangan pribadi semata. Oleh karena itu, mulailah dari sekarang. Yuk uktifilah, kita hidupkan hati kita, nurani kita, hidupkan perasaan kita untuk memiliki empati dan peduli kepada siapa saja. Dan yang terpenting, menahan diri kita dari perbuatan-perbuatan akhlak yang tidak disukai Allah dan Rasul-Nya. Karena kelak lisan, pandangan dan perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Kesempurnaan milik Allah saja, kekurangan ada pada saya. Semoga mutiara solihah hari ini penuh manfaat. Balighu ani walau ayat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya.
serta aktifkan loncengnya agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.